Ya, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai bagaimana cara untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis ya dalam memunculkan masalah dan juga sekaligus mencari solusi yang efektif dan juga pastinya efisien ya. Nah, hal ini itu perlu diketahui ya, semua orang, setiap orang pastinya membutuhkan kemampuan ini, terutama untuk para anak muda atau yang baru lulus kuliah ya, pastinya sangat membutuhkan kemampuan ini. Nah, jadi begitu rekan-rekan sudah lulus kuliah dan mulai masuk ke dunia kerja atau mungkin ke jenjang berikutnya. Nah, berpikir kritis ini pastinya akan menjadi salah satu kemampuan yang penting yang harus kita miliki. Nah, saat kita menemukan informasi baru, kita pastinya perlu kemampuan untuk berpikir kritis ini karena cara berpikir kritis ini akan membantu kita untuk mengevaluasi dan menyaring kembali data atau informasi atau hasil yang sudah kita terima sehingga kita itu tidak menelan secara mentah-mentah ya apa yang sudah kita terima. Nah, selain itu pastinya kemampuan berpikir kritis ini akan membantu kita dalam memproses pengambilan keputusan, terutama saat kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang rumit, yang kompleks. Nah, jadi berpikir kritis ini pastinya akan memungkinkan kita untuk membandingkan pro dan kontra, mana yang benar, mana yang salah dari setiap pilihan atau alternatif yang ada. Nah, mungkin di sini masih ada yang bingung, berpikir kritis itu apa sih? Yang saya tahu selama ini hanya berpikir aja, hanya berpikir. Saya baru tahu nih berpikir kritis, atau mungkin ada yang baru mendengarkan berpikir kritis itu seperti apa. Nah, jadi berpikir kritis ini adalah suatu proses. Nah, proses yang pastinya dilakukan melalui intelektual kita ya, secara intelektual di mana seseorang itu secara aktif dan juga terampil dalam memahami, mengaplikasikan, menganalisis, kemudian juga mengevaluasi berbagai informasi yang dikumpulkan dari berbagai hal ya yang bisa dilakukan seperti pengamatan atau mungkin dari pengalamannya, kemudian dari refleksi yang dilakukan atau juga bisa dari suatu komunikasi yang dilakukan. Nah, itu atau mungkin lebih singkatnya berpikir kritis ini adalah kita menganalisis kembali informasi-informasi yang sudah kita dapatkan, baik itu dari komunikasi atau dari hasil pengamatan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau misalkan teman-teman selama ini hanya tahu berpikir aja nih, kemudian belum terlalu tahu manfaat dari berpikir kritis itu sebenarnya manfaatnya apa, pentingnya apa. Nah, jadi memang sangat penting ya berpikir kritis ini terutama untuk Anda yang mau masuk ke dunia kerja. Nah, jadi kalau dari manfaatnya sendiri itu ada banyak ya pastinya ya, yang tidak hanya bisa menguntungkan diri sendiri, tapi juga bisa menguntungkan bagi orang lain. Nah, salah satu manfaatnya langsung kita jelaskan ya. Yang pertama itu adalah kita menjadi bisa mudah menemukan jalan keluar atau menemukan solusi dari setiap masalah yang kita jumpai. Nah, kita juga bisa menjadi pendukung di resolusi konflik di tempat kerja kita. Nah, pastinya kalau misalkan kita menemukan masalah, kita menjumpai masalah, kita bisa berpikir, kita bisa mengevaluasi terlebih dahulu, apa sih penyebab masalah ini? Kok bisa terjadi masalah ini? Kemudian kira-kira apa aja sih faktor dari penyebab masalah ini? Nah, setelah kita mungkin udah menemukan faktor-faktornya, penyebabnya, atau mungkin siapa sih yang menyebabkan permasalahan ini? Apa yang menyebabkan permasalahan ini? Kalau kita sudah menemukan faktornya, penyebabnya, nah kemudian kita jadi bisa berpikir untuk mengambil tindakan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah. Pastinya tindakan yang diambil haruslah efektif, solutif,
dan tidak merugikan siapapun. Nah, kemudian selanjutnya itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih kreatif. Kenapa seperti itu? Nah, dari berpikir kritis ini, kita mungkin menemukan solusi dari sebuah masalah itu tidak hanya satu aja, tapi mungkin kita bisa menemukan 2 solusi atau bahkan lebih dari itu. Tinggal kita mengumpulkan aja nih alternatif solusinya dan kemudian kira-kira yang paling cocok atau yang paling tepat itu kita mau memakai solusi yang mana. Nah, kemudian selain itu berpikir kritis pastinya akan membuat kinerja tim menjadi lebih kuat. Nah, kenapa seperti itu? Jadi, di saat kita bisa untuk berpikir kritis, pastinya itu akan meningkatkan komunikasi kita dengan teman-teman kita atau dengan rekan kerja kita. Nah, kemudian tidak hanya itu, pastinya juga akan meningkatkan relasi, baik itu antar karyawan atau mungkin dengan bawahan, bahkan dengan atasan. Nah, coba deh teman-teman bayangkan, atau mungkin di sini teman-teman udah punya pengalaman ya sebelumnya ngobrol dengan orang yang belum memiliki kemampuan berpikir secara kritis. Nah, kalau misalkan Anda meminta bantuan, meminta saran, meminta pendapat dengan orang yang belum memiliki kemampuan berpikir kritis ini, mungkin Anda tidak cukup puas ya dengan saran yang diberikan. Nah, tapi kalau misalkan Anda mencoba untuk berdiskusi, untuk mencari saran atau meminta pendapat dengan orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, pastinya saran yang diberikan, pendapat yang diberikan, dan diskusi Anda dengan rekan Anda akan memuaskan Anda. Nah, itu dia. Jadi memang perlu ya, terutama untuk di tempat kerja. Hal itu juga bisa bermanfaat untuk mendukung tim Anda semakin solid. Nah, kalau misalkan Anda nanti di tempat kerja adalah sebagai seorang pemimpin, pastinya ini sangat penting dan akan sangat menunjang pekerjaan Anda. Nah, kalau misalkan di sini Anda sebagai seorang pemimpin, tentunya akan meningkatkan kualitas kepemimpinan Anda. Nah, misalkan tim Anda itu menemukan hambatan atau terjadi kendala. Nah, Anda sebagai seorang pemimpin pastinya langsung bisa memberikan solusi. Anda langsung dapat mengatasi masalah tersebut dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu, pengumpulan informasi, dan sebagainya. Nah, kemudian Anda juga pastinya akan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Entah itu dari hasil kinerja kalian, atau mungkin tim kalian, dan sebagainya. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari berpikir kritis. Nah, tidak hanya itu, berpikir kritis ini pastinya akan membantu kita untuk terhindar dari informasi-informasi yang tidak valid. Nah, kalau misalkan ada orang lain yang sedang membuat opini. Nah, di sini teman-teman jangan menerima opini tersebut tanpa bukti pendukung. Kalau misalkan Anda menerima opini atau mungkin ada informasi yang tidak valid atau mungkin yang buktinya tidak cukup, nah coba teman-teman cari bukti yang berlawanan yang mungkin bisa dibandingkan, atau mungkin teman-teman bisa mencari bukti-bukti lainnya nih dari informasi yang sudah disampaikan. Apakah valid, apakah buktinya cukup, atau apakah memang itu hanya sekedar misinformasi. Nah, caranya seperti apa? Nah, cara yang pertama itu teman-teman silahkan identifikasi apa sih yang kira-kira hilang. Nah, yang kira-kira hilang ini apa maksudnya? Yang kira-kira hilang ini bisa saja kurangnya informasi, kurangnya bukti, seperti itu. Nah, kalau bukti ini bisa kita cari mungkin dari segi administrasi atau mungkin dari informan atau pemberi informasi.
Seperti itu. Jadi perlu ya kita teliti, perlu digali lebih dalam lagi untuk mencari validitasnya dari suatu informasi. Kemudian, selain itu Anda juga bisa mengajukan pertanyaan dan berikan jawaban Anda sendiri. Nah, jadi kalau misalkan Anda melakukan hal seperti itu bisa mengembangkan kemampuan Anda yang bisa dijadikan sebagai kebiasaan untuk memastikan Anda itu menjadi pemikir yang lebih kritis. Nah, tidak hanya itu, pastinya juga Anda akan menjadi pribadi yang lebih banyak belajar dan memberikan pencerahan kepada orang lain dan juga tentunya yang berinteraksi dengan Anda. Nah, hal itu tadi yang bisa menunjang Anda kalau misalkan Anda posisinya sebagai seorang pemimpin. Kemudian gimana sih caranya untuk berpikir kritis? Yang saya tahu berpikir kritis itu kita hanya terus memikirkan permasalahan yang ada. Jadi yang pertama, cara untuk berpikir kritis yaitu adalah fokus. Nah, di sini rekan-rekan kalau misalkan merasa daya fokusnya itu masih kurang ya, silahkan Anda terapkan meditasi atau mungkin Anda bisa berolahraga dan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat yang bisa membantu Anda untuk meningkatkan kinerja otak. Nah, jadi konsentrasi tinggi ini pastinya akan lebih banyak informasi yang terserap ya, sehingga akan membantu kita untuk menjadi lebih kritis karena kita memiliki informasi-informasi yang dapat kita tangkap, dapat kita pahami. Nah, gunakan penalaran atau informasi yang berbasis fakta. Sekali lagi, berbasis fakta. Nah, jadi kita tidak perlu nih opini-opini yang lain. Kalau mungkin misalkan ada yang menyampaikan misinformasi, nah kita harus menggunakan data-data yang berbasis fakta. Nah, jadi kalau misalkan kita mampu untuk menyediakan bukti-bukti, informasi, atau sebagainya yang berbasis fakta, biasanya itu akan sangat sulit untuk disanggah oleh orang lain. Bahkan, kalau misalkan ada kasus orang lain ingin menjatuhkan kita, nah sangat penting ya kalau kita bisa membuktikan itu semuanya dengan data-data yang ada, dengan informasi yang ada berdasarkan fakta. Seperti itu. Nah, itu tadi materi yang sudah disampaikan pada segmen kali ini mengenai cara untuk berpikir kritis dalam menangani masalah serta mencari solusinya. Jangan lupa untuk mengikuti segmen-segmen selanjutnya untuk semakin memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan Anda. Tetap semangat dan salam sakti!